gue mikirnya 1-2 itu kalau nggak Dewa Persebaya, 3 itu Persib. Dari Kuningan menuju ke sini nih, menuju ke Tangerang. Pesawatnya belok, mobilnya belok kena angin ya kan. Persib Bandung akan mendatangkan Pato mantan striker Acengan itu. Sebenarnya isu itu bermula dari mana sih? Pemain lokal itu baru dipanggil TC udah naikin harga aja, ngerti gak lo? Jadi pemain ini meskipun kompetisi sedang berhenti, tapi geliat sepak bola nasional masih terus terasa. Satu diantaranya adalah soal bursa transfer pemain. Ada Persib dan Dewa yang jor-joran, tapi Persija kayaknya lagi tipis dompetnya. Kita akan bahas materi tersebut bersama sebelah kanan saya. Siapa namanya? Rizky. Pakai Jiko dong. Ya. Kok Jiko? Sebelah kiri. Gak ngerti udah bisa. Sebelah kiri ada Abang Tengku. Nah, kita akan membahas materi pertama. Bursa transfer kali ini penuh perhitungan dikarenakan ada apa ya? Semacam peraturan fair play lah. Bukan, gue mau ngomong semacam itu. kuota 8 pemain. Kuota. Baca dong materinya. Kuota pemain asing yang diperbolehkan nih, kan nambah 2 ya? Iya, Tambah 2. Nah, itu gimana Kin? Apakah semua akan memanfaatkan peraturan itu atau ya udah 6 aja dah? Ya, sejauh ini sih gue ngeliat klub-klub masih agak hati-hati ya dengan regulasi ini. Maksudnya bukan hati-hati dalam arti regulasi itu udah disahkan. Cuman kan masalahnya yang 8 pemain asing ini gak bisa main bareng 8-8-nya gitu Jo. Jadi yang 2 yang bisa main bareng itu cuma 6. Ya. Jadi kalau yang 2 lagi tuh di bangku cadangan, dan kalau dia mau main si 2 pemainnya harus ganti pemain asing lagi. Ya. Gitu. Itu kan untuk beberapa klub, apalagi yang ngerasa yang mungkin keuangannya agak-agak ketat gitu. Kayaknya itu terlalu membebani uang klub lah gitu. Dan ya buang-buang uang juga lah mungkin. Ya lu beli pemain asing ya itu kan pasti gak murah lah ya. Terus ditaruh di bangku cadangan gitu buat apa gitu. Misalnya coba bisa main sebabak gitu kan kayaknya ngabur-ngaburin juga. Tapi ya ada juga klub yang memanfaatkan regulasi itu gitu. Dia pakai 8 pemain asing ada juga. Siapa itu? Sejauh ini malah yang mengejutkan yang pakai 8 pemain asing dua-duanya tim promosi nih. PSBS Biak sama Semen Padang. Itu kedua klub itu udah melengkapi 8 pemain asingnya. Bahkan PSBS itu 8 pemain asing dan 4 atau 5 pemain naturalisasi gitu. PSBS Biak. Ada pemain naturalisasinya ada Beto, Dutra, Osasaha, Startingnya bisa Fabiano. Startingnya bisa pemain asing semua tanda kutip gitu ya. PSBS sih ya itulah padahal mereka berstatus tim promosi kan. Ya mungkin cara untuk bertahan di Liga 1 kali kayak gitu. Tapi katanya kan harga pemain nasional ada beberapa yang lebih mahal daripada pemain asing. Mungkin itu juga sebagai inilah, kalau pemain nasional lu cuman kelas-kelasnya yang B, yang mendingan asing aja sekalian. Mungkin si Malut. Ya kalau pemain lokal yang mahal itu kan rumornya itu kan pemain-pemain berlabel timnas. Kalau pemain lokal yang tidak berlabel timnas sih ya mungkin nggak semahal itu ya. Cuman gue nggak tahu lah karena kan nilai kontrak balik lagi kan yang pernah kita bahas juga waktu itu, nilai kontrak di Indonesia kan nggak pernah dipublish gitu, nggak kayak di luar negeri lah gitu. Ya gue sih tetap merasa kalau pemain lokal ya mungkin mahal untuk yang label timnas. Kalau yang bukan label timnas sih kayaknya nggak akan semahal itu lah kayaknya ya. Tapi yang ditakutkan dari regulasi. Cuman kadang begini Jo, gue pernah denger gitu ya. Pemain lokal itu baru dipanggil TC udah naikin harga aja, ngerti gak lo? Jadi pemain ini baru panggil TC nih, taruhlah ada pemain A gitu. Dia baru dipanggil ke timnas, padahal dipanggil ke TC nih, belum tentu juga masuk squad. Tapi katanya udah naikin harga gitu. Ya gue denger sih gitu. Jadi status jangan. Tapi lo tahu. Jadi status pemain tim nasional itu ngaruh banget. Padahal baru ikut TC. Ada lah beberapa kayak gitu. Jangan gitu tapi mungkin juga itu agen kan kita nggak tahu ya. Bisa juga itu permainan agen kan. Lu udah status timnas nih mainin lah gitu kan. Karena kan banyak juga yang udah pakai agen kan. Biasanya lebih mahal tuh pasti. Jadi regulasi tadi kan ditakutkan adalah minimnya menit bermain atau kesempatan bagi pemain-pemain nasional. Lu nggak tahu gimana soal pemain
8 pemain asing, 6 boleh main di lapangan. 8 pemain asing ada pro dan kontranya ya kan. Karena PSSI juga akhirnya untuk menaikkan level pemain muda yang lokal ada regulasi pemain U22 kan. Ya. Yang harus jadi starter aja nih. 45 menit ya? Starter 45 menit minimal ya? 45 menit itu kan. Kalau pro dan kontranya mungkin yang tadi balik lagi, kalau misalnya pro-nya pemain asing ini dianggap lebih efektif untuk tim kontribusinya ketimbang pemain lokal yang harganya hampir sama mirip kayak gitu kan. Buat apa gue contoh ya, satu pemain gue sebut aja namanya Taisei Marukawa, dulu waktu di Persebaya itu nilai harganya masih kecil lah, 400 jutaan atau berapa gitu kan, tapi sekarang udah melambung tinggi kan. Nah dulu kontribusinya dengan harga segitu dengan pemain lokal yang label timnas lebih berperan dia di Persebaya waktu itu gitu kan. Kalau misalnya pro-nya kontranya ya regulasi 8 pemain asing ini ada yang beranggapan bisa membunuh karir pemain lokal, tapi sebenarnya nggak juga sih, tergantung diri sendiri si pemain lokal ini mau fight bersaing atau enggak kayak gitu kan. Gitu aja. Lu pro apa kontra? Ya kalau soal yang pemain asing itu sebenarnya apa namanya tuh nggak apa ya, nggak semua pemain asing itu bisa apa ya, benar kata Bang Tabo tadi ya, apa tergantung si pemainnya lah. Gue lupa dah musim lalu tuh ada Persikabo apa kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih Persikabo ya, cuman bisa dikoreksi lah kalau gue nggak salah sih, tapi Persikabo. Jadi justru pemain asing itu malah jarang main gitu. Dia direkrut nih pemain asing. Justru yang dikasih yang lebih perform mungkin untuk pelatih ya pemain-pemain lokalnya justru gitu. Jadi ya balik lagi ke pemain, bener sih. Regulasi itu di satu sisi mungkin kita ngeliat oh ya nih pemain asing banyak, bisa pemain U23 apa namanya tuh kehilangan, atau pemain muda kehilangan menit bermain lah, tapi nyatanya ya bisa juga kayak Persikabo itu kan. Jadi menurut gue ya tergantung pemain itu sendiri dan pelatihnya itu sendiri. Tapi dengan kedatangan banyak pemain asing di Indonesia ini, ada ini nggak sih isu salary cap kayak dibatasin gitu gajinya? Ada itu. Apa? Iya, kalau LIB sih bilangnya bukan salary cap atau bukan financial fair play. Gue lupa apa istilahnya itu. Mereka ada istilah sendiri lah. Itu tuh pembatasan anggaran belanja pemain lah gitu. Jadi anggaran klub ya, anggaran klub. Operasional, gaji segala macam. 50 kan tuh. Iya 50M. 50 sekitar kalau gua enggak salah untuk mengarungi satu musim. Satu musim. Jadi termasuk apa aja tuh? Semua ya. Tapi kalau itu jadi prosesnya sama kayak IBL. Kalau itu lebih itu ada dendanya. Ya kan? Jadi hampir sama kayak IBL juga ada. Kayak contoh Satria Muda nih kan babak playoff ngerekrut banyak pemain asing nih. Itu lebih tuh nilai nominal gajinya kalau nggak salah apa operasionalnya itu dia bayar denda ke operatornya. Gitu. Nanti denda itu kalau nggak salah ya waktu itu Pak Ferry bilang akan dibalikin ke klub juga itu. Kecuali klub yang ini ya. Oh, jadi yang dibagi gitu. Iya, kalau gua nggak salah. Gua nggak tahu lah skemanya kayak gimana tuh. Iya. Cuman yang pasti akan dimanfaatkan untuk klub gitu. Tapi bukan klub yang ini ya, bukan klub yang melanggar itu. Bukan klub yang apa buat rekan-rekan media. Wow, stop. Apa ini? Buat anak hati mungkin. Itu tolong di-cut itu. Kita bahas ini aja deh. Yang apa? Yang jadi topik utama kita yaitu adalah membahas soal bursa transfer. Salah satu klub yang paling menarik adalah Persib Bandung. Dia melepas beberapa pemain asingnya ya. Ya sih? Iya. Si Alberto Rodriguez, Stefano Beltram. Udah ya, baru itu doang. Nah, itu lu ada info gak, Kin? Atau Bang Tengku soal Persib Bandung? Persib yang pertama ini mengejutkan karena Stefano Beltram sama Alberto Rodriguez dilepas. Ini dua pilar utama waktu Persib kemarin juara ya. Yang paling sebenarnya Alberto itu bawaannya Luis Milla kan sebelum Bojan Hodak datang. Yeah. Tapi sama Bojan Hodak tetap dipakai kan. Karena bersama Nick Kuipers nih dua menara kembar ya kan, punya Persib di lini belakang.
bermain cukup apik bersama Nick Kuipers. Terus Stefano Beltram didatangkan di paruh musim sebagai playmaker, sebagai AMF, ya kan. Dia juga bermain apik, udah klop sama David Da Silva sama Ciro, tapi akhirnya dilepas. Nah malah yang mengejutkan didatengin lagi Del Pino. Del Pino ini pemain yang dulu dibawa Luis Milla tapi nggak dipakai Persib karena cedera. Waktu itu kan pergi ke Spanyol, dia sempat bermain 1 kali terus cedera kalau nggak salah, latihan cedera, balik ke Spanyol pemulihan tapi nggak dipakai sama Persib, diputus kontraknya. Sekarang balik lagi gantiin Stefano Beltram, itu agak bingung juga ya kan. Terus gantinya Alberto Rodriguez, Persib mengontrak Matteo Kocijan ya. Dia itu back Kroasia, mungkin ya pilihannya Bojan ya kan sebagai pelatih asal Kroasia. Dan beberapa juga ada rombak dari pemain lokal, Ezra Walian itu sudah dilepas kabarnya ke Persik Kediri, dan sekarang dia Persib merekrut Dimas Derajat ya, striker timnas untuk lini depan. Menarik sih, ini ada 2 tipikal goal creator, David Da Silva dan Dimas Derajat, mana yang akan lebih dimainkan sebagai sayap atau main 4-4-2 gitu, sebagai sepasang striker. Terus ada juga isu Persib Bandung akan mendatangkan Pato mantan striker AC Milan. Itu sebenarnya isu itu bermula dari mana sih? Kayaknya dari medsos ya. Dari medsos kayaknya. Itu dari medsos. Ya. Soal isu Pato itu tapi belum ada konfirmasi resmi di Persib sendiri itu Pato bener apa enggak kayak gitu ya kan. Kalau secara logika kan udah punya David Da Silva yang kemarin gacor ya kan, top skor ya. Iya. Top skor. Terus ada Dimas Derajat, pemain lokal yang subur juga ya kan. Kayaknya enggak cuman woro-woro doang ya. Iya, enggak masuk akal doang ya kan. 10 bulan Pato belum enggak bermain loh ya kan. Isu doang lah itu kan. Isu doang kayak gitu. Berarti Persib ini sebenarnya bursa transfernya juga ngelihat dia mau main di Asia ya? Ya. Dia satu lagi ngerekrut back juga kalau nggak salah. Gue lupa namanya siapa tuh. Dia udah 7 pemain apa? 7 pemain Asing ya? asingnya. Ya dimanfaatkan aja loh buat Persib ya kan, supaya bisa bersaing di Asia kan, di Aceh. Karena buat rotasi juga ujung-ujungnya. Buat kompetisi Indonesia juga supaya naik ranking kan di Asia. Nah, ya kita bergantung nih harapan di Persib. Kita lanjut ke Dewa United yang secara diam-diam ternyata sudah bertabur bintang. Ngeri. Gimana Abang Ikin deh ngeliat Dewa? Lu kan sering nih ke Dewa. Dewa sejauh ini sih baru, sebenarnya kalau perekrutan baru rekrut 3 pemain kalau nggak salah ya. Reva Adi, Jaja sama Taisei Marukawa. Cuman 3-3-nya ini level A lah bisa dibilang ya. Reva Adi kapten Persebaya musim lalu, terus Jaja 3 musim di Madura, jadi jadi metronomnya Madura lah di lini tengah. Satu lagi Taisei juga main di Persebaya dan main di PSIS, sama konsisten lah, sama-sama bagus. Dan ya ini menambah kedalaman skuad Dewa lah. Sebenarnya kan Dewa udah punya Egy, udah punya Ricky Kabuaya, ada juga si Alex Martin si musim lalu kalau nggak salah bikin 17 kalau enggak 20 malah 21 atau 22 gol gitu. Jadi kan ya akan sangat cukup ngeri juga lah ini Dewa lah musim depan kayaknya. Dengan dia juga kan masih mempertahankan Sonny Stephen, Alex Martin yang tadi gue bilang kan. Ada juga si Risto Mitrevski backnya. Jadi Dewa itu pemain asing udah 6. Dia satu lagi ada bintang nanti. Nah, diperkenalkan. Abang Messi. Abangnya Messi. Awal ya itu apa? Ini gosipnya Messi Doro. Gosipnya ke Persija tapi ujung-ujungnya awalnya sempat ramenya katanya mau ke Persija kan. Apalagi setelah Rio Matsumura kalau nggak salah dia ngunggah foto itu kan. Ngunggah foto bareng Messi Doro tuh di story kalau nggak salah. Itu kan langsung banyak yang mengkait-kaitkan lah. Apalagi Persija kan memang katanya mau ngerekrut 1 pemain asing lagi yang itu belum tahu kan siapa. Akhirnya kan ya disambung-sambungin lah itu, tapi ternyata anginnya sedang kencangnya ke Tangerang nih dari Kuningan
dari Kuningan menuju ke sini nih, menuju ke Tangerang. Pesawatnya belok, mobilnya belok kena angin ya kan. Mapsnya belok nih, harusnya ke Kuningan atau ke Sawangan malah ke Tangerang kayaknya. Keluar tol Serpong. Cuman ya kalau beneran Mesidoro datang ke Dewa United sih bener-bener lini tengah lu bayangin aja ya, ada Mesidoro, ada Jaja, ada Marukawa, belum Egy untuk di depan. Oh, ini udah Marukawa sama Egy biasanya ditaruh sayap ya di tengahnya berarti kan Mesidoro. Alex Martin, sini Mesidoro sama Jaja sebenarnya tipikalnya sama ya kan. Ya. CMF bisa AMF. Itu nanti Janolde lah yang Janolde yang pusing lah. Jadi ya Dewa United harus juara ya. Akan tagline-nya Dewa United champion. Akan apa ya? Kiprahnya layak untuk dinantikan lah di musim depan lah. Tadi kan udah sempat bahas Persija, kita langsung aja kita terdalam, walaupun sebenarnya akan sebentar nih karena dikit pemainnya. Siapa info Persija sih, info A1. Enggak A1 ini info. Lu kan temenan nama info angin aja ini. Persija kan apa namanya itu untuk pemain masuk belum ada kan. Dia cuman mempermanenkan Gustavo Almeida yang musim lalu kan dia dipinjam tuh dari Arema FC statusnya. Cuman sayang musim lalu dia kan datang ke Persija itu dengan status top skor Arema kan. Bahkan top skornya Liga 1 bahkan 14 gol kalau nggak salah. Cuman sayang waktu pindah ke Persija baru debut lawan Bayangkara tuh di Patriot langsung cedera dan absen beberapa lama. Jadi dia total kalau nggak salah tuh main cuma 7 match deh. Di putaran kedua itu ya 7 match dan bikin 2 gol sama 1 assist. Itu kan jomplang banget tuh. Di Arema dia bikin 14 gol. 14 gol dari 15 atau 16 match gitu gue lupa. Termasuk ke gawang Persib tuh kan yang aksi individu di GBLA. Cuman ya itu sayangnya waktu ke Persija tanda kutip apes lah gitu, dia malah cederanya juga lumayan lama kan. Sehingga akhirnya cuma main 7 laga. Sisanya ya Persija mempertahankan pemain asing musim lalu. Kudela, terus siapa namanya Rio Matsumura, Simic dan sama Simic masih dipertahankan. Simic kan karena masih ada kontrak sampai setahun lagi kan, sampai tahun depan. Sama satu lagi ini apa? Mace Gayos kan yang Polandia. Dan ya itu kabarnya kan akan nambah satu pemain asing lagi nih yang belum tahu siapa. Sebenarnya kan sempat rame Renan Alves lah. Ya. Terus tadi apa sih Mesidoro lah, dan tapi kan ternyata kayaknya dua-duanya apa namanya itu nggak kayaknya ya, cuman kita nggak tahu lah kayak gimana, apa siapa tahu beneran Renan Alves tahu datang kan. Ya itu Persija yang gua dengar sih mereka lebih mempertahankan skuad musim lalu, mungkin 90% lah, skuad 90-95% bahkan, karena pemain yang musim lalu dipinjamin juga balik lagi nih kayak Frianto Niko, terus Raka Cahyana yang musim lalu, Witan yang musim lalu dibayangkan. Dan menurut gue sih sebetulnya ya dengan skuad ini pun sebenarnya Persija juga nggak bisa dibilang jelek juga gitu. Kalau kita lihat kan ya masih ada Witan, di belakang masih ada Rizky Ridho, ada Ferrari, 2 pemain timnas, terus di tengah juga siapa, ada Macet Gayos, ada juga si Rio kan di depan, Witan, Gustavo yang mungkin kalau dia bisa kembali perform seperti di Arema gitu ya, sebenarnya Persija juga ya cukup bisa bersaing mungkin ya untuk seenggaknya 5 besar mah gitu. Asal ya itu nggak ada di tengah musim nggak ada prahara lah gitu, entah dan tiba-tiba dipanggil, iya tiba-tiba harus tes jangka panjang gitu apa gimana gitu. Dan Persija kebijakan ini yang gue dengar sih yaitu untuk pengetatan pengeluaran lah, karena dalam rangka apa nih? Apa emang kekurangan uang, apa emang mau diperbaiki? Karena Persija itu yang gue dengar 2 musim terakhir ini pengeluarannya cukup besar dan tidak sebanding dengan pemasukan yang diterima. Persija kan sempat kandangnya kan nggak bisa dimaksimalin tuh. Mungkin kalau Persija semusim 17 match bisa di GBK, bisa cuan itu mungkin. Cuman karena kan ya Jakarta kan terlalu kompleks lah permasalahannya, entah GBK-nya nggak bisa atau apalah gitu. Jadi demi pengetatan finansial lah, karena ya itu yang gue dengar 2 musim terakhir kemarin pengeluaran Persija cukup banyak, bahkan
waktu musim pertama masuk tuh yang ada Hanno Behrens, ada Yusuf Hela, itu kabarnya Persija tim Liga 1 dengan pengeluaran finansial terbanyak waktu 2022-2023. Jadi untuk musim ini agak lebih diperketat lah. Berarti walaupun skuadnya mirip, mudah-mudahan klasemennya nggak mirip-mirip ya. Bisa lah kalau ya itu yang gue bilang tadi kan, kalau nggak ada prahara segala macam, termasuk isu-isu keterlambatan gaji, isu nggak bisa main di Jakarta, 5 besar bisa lah harusnya dengan skuad kayak gini. Kalau Bang Koplo, yang klub Liga 1 lain ada gak yang menarik bursa transfernya? Yang menarik Persebaya ya kan. Dia ngerekrut Muhammad Rashid sama pemain terbaik Liga 1 musim lalu, Francesco Rivera dari Madura United. Itu sih yang menarik karena Persebaya ini sekarang dilihat belanja pemainnya oke, tapi sesuai posisi. Apa yang dibutuhkan tim, dia yang datangin pemain ya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya klub-klub yang lain sih masih standar ya, pemain-pemain asingnya masih belum ada nama-nama besar ya kan. Kayak misalnya mungkin Persik rekrut Vergonzi ya kan, dari Persita. Kalau yang lain belum ada yang nama-nama besar ya kan. Terus apa lagi ya, PSM juga bukan pemain asing yang punya nama besar kita lihat, dan juga punya pengalaman di Indonesia. Rata-rata yang datang nih pemain-pemain baru yang bermain di Indonesia gitu sih. Tapi pemain Asia Tenggara jadi sepi lagi ya? Gimana sih? Iya, karena regulasinya dihilangin itu kan. Terus habis itu kita lanjut ke ini deh. Oh nih baru update nih, Persija pemain asing terakhir. Pas banget. Siapa? Ramon Bueno tuh dari kan, mana itu? pemain Spanyol. Ramon Bueno. Siapa nih? Kita dulu, posisinya apa nih? Oh, gelandang bertahan. Dia pernah main di Villarreal. Pernah main di Cordoba CF. Ini baru banget nih. Info terbaru. Tapi setelah ini tayang jadi basi. Ramon Bueno. Langsung aja cepat prediksi dengan bursa transfer sekarang 1 2 3. Peringkat 1, peringkat 2, 3. Iya. Dewa dong. 1 2 nih antara Dewa Persebaya lah pokoknya. 3-nya Persib. Kita sehati sih. Tiga Persib. Gue beneran loh, gue tadi kepikiran prediksi sama kayak dia. Gue mikirnya 1 2 itu kalau nggak Dewa Persebaya, 3 itu Persib. Berarti emang itu yang mau jadi kenyataan nih. Bener Ji, kita sehati Ji. Ya kan? Beneran gue mikir tadi kalau nggak Persebaya, Dewa yang juara, 3 Persib. Apalagi sekarang dengan sistem apa? Kompetisi penuh. Kita sudahi saja bahas berita transfer karena Abang Ikin mau nulis nih berita Persija. Ya ini kita mau nulis langsung nih breaking news. Dadah semuanya.